3.2 Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya, Dr. Kartika Dewi MPD, CGP Kota Denpasar. Bapak Ibu guru hebat, setiap organisasi atau lembaga pastilah memiliki pemimpin untuk pemanfaatan para individu dan sumber daya yang ada untuk mencapai misi, visi, dan tujuan dari sebuah organisasi. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ruang lingkup kelas dan masyarakat. Haruslah memiliki pemimpin yang mampu mengelola dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana seorang pemimpin dalam memanfaatkan sumber daya? Apakah Bapak Ibu guru tahu? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah sebuah pemimpin yang mampu mengenali potensi dan kekuatan yang ada, lalu memanfaatkannya untuk pembelajaran agar bisa optimal dan mendukung tumbuh kembang potensi anak serta meraih merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, masih ingatkah kalian paradigma inquiry apresiatif? Ya, inquiry apresiatif atau dikenal dengan sebutan IA merupakan paradigma dalam melakukan suatu perubahan dengan pendekatan kolaboratif berbasis kekuatan yang telah dimiliki. IA memiliki kecenderungan untuk menggali kelebihan yang ada dan mengupayakan kelemahan dapat tertutup. Dalam mengelola sumber daya, terdapat dua buah pendekatan. Yang pertama, pendekatan berbasis kekurangan atau disebut dengan deficit based thinking. Pendekatan yang kedua, pendekatan berbasis kekuatan, disebut sebagai asset based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau yang dikenal dengan deficit based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Pendekatan berbasis aset atau yang disebut dengan asset based thinking. Pendekatan ini merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki. Perbedaan pendekatan berbasis kekurangan atau disebut deficit based thinking dan pendekatan berbasis kekuatan atau disebut dengan asset based thinking. Inquiry apresiatif atau IA merupakan sebuah paradigma yang digunakan dalam mengelola sumber daya dengan pendekatan asset based thinking. Pendekatan berbasis kekuatan merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Tujuh modal utama yang bisa dikelola oleh seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal sosial.
Ketiga, modal fisik. Keempat, modal lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Keenam, modal politik. Dan yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Bagaimana cara mengimplementasikan sumber daya? Yang pertama, titik awal perubahan selalu ada pada pola pikir dan sikap yang positif. Yang kedua, memahami bagaimana menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari kepada kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang keempat, mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Yang kelima, mengelola sumber daya menggunakan pendekatan berbasis aset saat melakukan perencanaan kegiatan di sekolah. Yang keenam, menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan pihak yang terlibat di lingkungan sekolah untuk meminta umpan balik dari identifikasi berbasis aset. Yang kedelapan, mengarsipkan hasil dalam mengelola sumber daya sekolah. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat dalam membantu proses pembelajaran murid? Seorang pemimpin mampu mengelola sumber daya yang tercatat dalam 7 modal. Dalam asset building dan community development yang baik akan membantu proses pembelajaran bagi siswa menjadi lebih aman. Mengapa? Karena bila suatu keadaan dan kebiasaan yang ada dalam sebuah ekosistem dipandang sebagai aset atau kekuatan, akan mengarahkan pendekatan dan tujuan kita pada hal yang lebih positif dan bermanfaat, sehingga kelemahan menjadi tidak relevan. Contoh, dengan tujuan memberikan manfaat yang paling optimal, seorang pemimpin wajib memberdayakan sedemikian rupa faktor-faktor biotech yang ada dalam ekosistem sekolah yang memiliki komitmen untuk berkontribusi memajukan sekolah, di antaranya murid, kepala sekolah, guru, pengawal sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sekolah yang memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan tidak akan berfokus pada kekurangan, tapi berupaya pada pemanfaatan aset yang dimiliki. Keberhasilan sebuah proses pembelajaran sangat bergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya, apakah sebagai kekuatan atau sebagai kekurangan. Keterkaitan modul guru penggerak dengan pengelolaan sumber daya berbasis aset based thinking. Perubahan pikiran sebelum dan sesudah mempelajari materi ini. Sebelum saya mempelajari materi dalam modul ini, saya belum mengetahui bahwa di sekolah terdapat aset yang bisa digunakan dalam menunjang pembelajaran. Yang kedua, saya juga belum pernah mengidentifikasi atau memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, saya juga belum mengetahui dan memahami bagaimana memimpin dan mengelola sumber daya. Sesudah saya mempelajari materi dalam modul ini, saya menjadi dan sudah mengetahui bahwa aset yang dimiliki sekolah menjadi modal dasar dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas. Saya sudah mengidentifikasi dan memetakan aset yang dimiliki sekolah. Dan saya juga sudah mengetahui dan memahami bagaimana mengelola sumber daya di sekolah dengan menggunakan pendekatan berbasis aset. Demikian pemaparan saya.